Bung, hasil suara DKI juga sudah dihitung. Iya. Kabar yang agak buruk karena kemudian secara Kalau posisi suara dan kursi PDI Perjuangan tetap masih dua, saya kan tetap masuk. masuk. Tapi ini kan tinggal satu kursi, konsekuensinya kan saya hilang. Ada orang kadang dia nggak perlu ngapa-ngapain di Jakarta, dia nguber ke sana, belanjanya di luar. Mhm. Terutama yang DPT-DPT gede. Kadang dia ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Timur Tengah, ke Arab apa. Bang, ini dari partai ini nawarin ini loh ke masyarakat, kasih duit. Kita di Jakarta susah payah sosialisasi, mendatangi masyarakat. Nah, pas di DPT gemuk luar negeri, ya kan longgar sekali tuh pengawasannya di sana. Dan orang juga bisa kong kali kong itu. Orang disuruh milih harus dikasih pakai amplop gitu. Nggak tega juga saya di Jakarta gitu loh. Salam Pancasila. Ketemu lagi dengan Winarko Ngantiwani di ruang dialektika. Ruang dialektika kali ini kedatangan tamu yang cukup istimewa karena sudah lama sekali sebenarnya kami ingin mengundang beliau. Tapi rasanya kesibukannya luar biasa karena ketika banyak caleg itu kemarin kesibukannya berhenti di tanggal 14 Februari, beliau ternyata sampai bulan Maret itu masih belum selesai kegiatan berurusan dengan pemilu. Banyak hal yang nanti akan kami tanyakan, akan kami gali dengan narasumber yang satu ini. Tanpa berpanjang kata, tamu ruang dialektika kali ini adalah Bung Masinton Pasaribu. Wah, ya selamat sore Selamat sore. Mas Win. Saya pakai salam Pancasila itu biar memperkenalkan ini. Oh iya, salam Pancasila. Kalau soalnya ada bahasa Indonesia yang agak nggak match dengan dunia medsos kita itu, bahasa Indonesia itu salamnya dikasih waktu. Hmm. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Padahal kan kalau orang nonton bisa kapan saja gitu kalau Iya, betul, betul, makanya betul, betul. coba pakai Salam salam Pancasila, Pancasila. ya, benar, benar. Dan saya mungkin memanggilnya Bung juga Siap, Mas Win. biar biar lebih mewarisi panggilan lama dari ini. Katanya Bung itu panggilan yang cukup egaliter gitu ya. Yo, iya. Sehingga saya bukan siapa-siapa manggil salah satu anggota dewan yang paling vokal itu nggak sungkan gitu. Iya dong, kita kan sama Bung. Apa kabar Bung? Alhamdulillah Sehat baik, ya? Bung Win. Sehat Meskipun selalu. banyak sekali aktivitasnya tapi nggak berkurang sepertinya secara ini. Iyalah, tetap semangat. Tetap semangat. Yo, Saya nanti tanya banyak hal nggak apa-apa ya ini. nggak apa-apa, kita ngobrol Mumpung lepas ini aja. orang penting sekali sepertinya nyarinya agak susah. Mumpung sehingga nanti mudah-mudahan bisa banyak hal yang saya tanyakan. Tapi saya mulai dengan yang terbaru kemarin. Iya, Bung Masinton termasuk salah satu yang politisi yang paling sibuk karena kesibukannya nggak berhenti setelah 14 Februari. masih ada PSU soalnya Masih ada di Kuala PSU. Lumpur. Karena Masinton ini bagi pemirsa yang belum tahu di Dapil 2 Jakarta yang itu meliputi wilayah Jakarta Selatan sama Jakarta Timur ya. Pusat Oh, pusat dan luar dan negeri. daerah pemilihan di luar negeri. Nah, karena itu kemudian ada kegiatan pengambilan suara umum di Kuala Iya, Lumpur sehingga kemudian pemungutan itu suara harus ulang. pemungutan suara di Kuala Lumpur sehingga kemudian itu harus sampai Iya, ikut mengawal ke sana gitu. iya. Bisa diceritakan sedikit Bung kemarin? Iya, di Malaysia itu selalu problem tuh. Pemilu ke pemilu, kalau sistemnya masih begini, ya itu akan jadi problem terus, gitu loh. Baik itu DPT-nya, karena sana kan orang keluar masuk itu tenaga kerja kita. Nah, sementara kedutaan itu tidak melakukan updating Mhm. secara menyeluruh tuh, day to day-nya gitu kan. Nah, saban pemilu baru kerepotan. Nah, maka di sana tuh ada metode pos, eh, kotak suara keliling, dan TPS. Positif Nah, maksudnya orang milih di rumah di diantarkan. Dan di pos ini selalu tuh DPT-nya itu ya kalau kita bilang itu banyak siluman. Orang yang nggak ada, kayak DPT hantu lah. Orang yang nggak ada, tapi alamatnya ada, nomor paspornya ada, apa segala macam.
ketika dikirimkan itu biasanya dari pos atau Hmm. lokasi pengantaran itu udah ada yang ngambil, kemudian dicoblos-coblos sendiri oleh agen-agen mafia penjual suara ke caleg-caleg atau ke kontestan itulah. Nah, itu yang kemudian kemarin diulang. Nah, kalau saya melihat banyak hal lah ya dalam pemilu ini yang harus diperbaiki, terutama umpama luar negeri. Masih relevan nggak luar negeri itu digabungkan dengan Jakarta, Hmm. Hmm. gitu loh. Totalnya Atau berapa atau DPT luar negeri itu, Bung? 1 juta berapa gitu loh, 1.600.000-an kalau nggak salah tuh. Atau memang dibuat dapil Khusus. khusus luar negeri gitu kan, alokasi kursinya Ya, ya, ya ya. minimum 3 atau 4 terserah gitu kan. Nah, sehingga keterwakilan diaspora kita juga Ada gitu ya. ada. Jelas gitu. Iya, timbang digabungkan, rumit sendiri gitu loh. Ada orang kadang dia nggak perlu ngapa-ngapain di Jakarta, dia nguber ke sana, Hmm. belanjanya di luar, Hmm. Hmm. terutama yang DPT gede. Kadang dia ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Timur Tengah, ke Arab apa, ke Malaysia, gitu-gitu. Jadi itu nggak fair kadang, menurut saya. Kita di Jakarta susah payah sosialisasi, mendatangi masyarakat. Nah, pas di DPT gemuk luar negeri, ya kan longgar sekali tuh pengawasannya di sana. Dan orang juga bisa kong kali kong itu. Nah, hal-hal gitu tuh. Nah, itulah yang kemarin kita ada PSU itu ya kita coba Ikut eh, ngawal langsung ya di sana ya. ya kita kawal di sana dan juga ya karena PSU kan ya kita coba mencoba apa artinya tuh menyampaikan ke kawan-kawan yang kemarin untuk ikut partisipasi. Tapi kan dari 60 tadinya kan 400.000 DPT dipangkas jadi 62.000. Jauh 6 banget. iya, jauh banget. 62.000 DPT tadi itu partisipasi yang datang ke TPS juga nggak lebih dari 13.000. Ya mungkin orang udah males juga, Udah udah malas kemarin, juga ya. udah ini terus Dan harus kemudian ikutan. sosialisasi minim memang. Nggak ada persiapan itu sebenarnya formalitas aja lah. KPU dan PPLN Kuala Lumpur itu menyelenggarakan. Kalau bacaan saya ya, karena itu sosialisasi ya udah 1 hari setengah, umpama PSU-nya tanggal berapa tuh? 1 hari setengahnya, sorenya baru dibagi tahu jumlah DPT, lokasi TPS, lokasi KSK, kotak suara keliling gitu loh. Jadi ya minim sosialisasi. Bung, hasil suara DKI juga sudah dihitung. Iya. eh Kabar yang agak buruk karena yang bicara, saya nggak tahu ini nyaman apa nggak dibicarakan, tapi karena sudah jadi berita, Iya. sepertinya Bung Masinton tidak termasuk yang lolos dari apa dari kursi yang jadi dari partai PDI Perjuangan. Iya. Itu apa benar, Bang? Jadi kalau di Jakarta tiap dapil itu mengalami kekurangan kursi. Kehilangan kursi ya satu-satu. Nah, termasuk di DKI Jakarta 2 Dari ini. seluruh dapil yang ada di Jakarta, Iya, kursinya PDI Perjuangan. berkurang satu-satu. Nah, dipatahin tuh satu gitu loh. Nah, di dapil saya ini tadi kan 2 kursi. Sekarang tinggal satu. Nah, satu ini ya suara saya ya kena bon saya juga lah gitu kan. Ya kebetulan saya tidak di nomor 2. Kalau masih posisi suara dan kursi PDI Perjuangan Tetap masih 2, saya kan tetap masuk. masuk. Tapi ini kan tinggal 1 kursi, konsekuensinya kan saya hilang. Walaupun bawa posisi kedua gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa kalau saya melihat ya ada upaya untuk mematahkan ya kursi PDI inilah di Jakarta ya. Jakarta Timur juga hilang 1. Tadi DPR RI ada 2 kursi di sana. Di dapil DKI Jakarta 2 ini dapil saya dari 2 kursi tinggal 1. Kemudian di Jakarta Utara, Jakarta Barat, DKI 3 sana ada tadi ya 3 kursi tinggal 2. Ah begitu Pak. Bung, izinkan saya untuk lebih tanya lebih detail soal upaya Iya, mematahkan kursi tadi ya. Jadi Bung Masinton 2014 terpilih dengan 30.800 30.000 lebih. something gitu. Iya.
lebih suara. Terpilih lagi di 2019, melonjak suaranya Iya, jadi 82.000 sekian. 82.000 sekian. Iya. Artinya pasti ada perbaikan, pasti ada penataan jaringan Oh relawan, iya, jaringan pendukung, posko dan sebagainya. iya. Tapi kemudian 5 tahun berikutnya, incumbent 2 periode, suaranya malah turun 50.000. Iya, udah turun 50.000, kursinya hilang lagi. Kursinya hilang lagi. Dari 2 kursi hilang 1. Bahkan yang suara yang nomor 1 di 2019 itu kan kesalip sama Iya, yang tadinya suara nomor 1 itu 110.000, iya, sekarang turunnya lebih jauh lagi gitu, iya, lebih nyungsep lagi artinya. Dan sama-sama incumbent juga. iya. Artinya kalau tidak ada kinerja yang begitu buruk di incumbent ini, misalnya Bung Masinton tidak kerja, tidak merawat jaringan, tidak, itu kan nggak masuk akal bisa turun sedemikian. Apa kemudian yang kekuatan Faktor-faktor apa atau mungkin operasi apa yang bisa mengurangkan suara, memotong kaki ini tadi, kursi tadi sebegitu ekstrim? ya kalau saya lihat tuh ada faktor, ada beberapa faktor ya. Nah, kalau saya, artinya intensitas saya turun ke bawah ke masyarakat dan membangun jaringan simpul-simpul di masyarakat tuh selama 10 tahun ini saya bangun. Iya kan? 2019 saya terpilih kembali dengan suara 82.000 lebih. Dan saya menjaga itu. Saya jaga lewat apa? Rumah aspirasi. Itulah tempat wadah saya untuk bisa berinteraksi, bikin program sama teman-teman dan masyarakat di dapil saya. Biar ada gambaran, sampai berapa terbangun rumah aspirasi di Rumah dapil? aspirasi saya itu ya di dapil ini cuma satu di daerah Pancoran Duren 3 situ. Tapi yang simpul-simpul tadi sampai berapa? Simpul-simpul itu ya ada di wilayah, di tiap kelurahan saya punya bentuk simpul-simpul. Nah, gitulah. Nah, itu saya jaga simpul-simpul ini dari sejak 2019 sampai sekarang. Nah, itulah yang optimal kita bikin program ke Hmm, hmm, masyarakat, turun ke bawah, day to day tuh. Bahkan masa COVID juga kita intens hmm, hmm. melalui jaringan simpul-simpul tadi, berikan bantuan apa segala macam. Artinya kan nggak datang ke warga itu hanya menjelang-menjelang Enggak, pemilu gitu kan? enggak. Day to day saya melalui rumah aspirasi itu berinteraksi dan bikin program kegiatan dengan masyarakat baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat. Nah, ini yang kita lakukan terus. Maka kemudian ketika pada saat masa kampanye, saya bentuk jaringan-jaringan simpul ini semua untuk door to door ke rumah-rumah, mensosialisasikan dan mengajak warga dan memberitahuan kinerja kita, mengajak warga. Itu semua by name, by By address. address, ya by phone gitu Sampai kan. berapa rumah itu? Kita monitor. Itu hampir 40.000 rumah, ada 38.000 rumah lah yang bisa yang dijangkau oleh teman-teman simpul relawan kita. Ditambah misalnya tetangga-tetangganya udah berapa kali? Iya. Nah, kemudian media pengenalan, ya kan, lewat baliho, banner, spanduk apa secara masif tuh bahkan ke gang-gang apa segala macam stiker. Itu kita lakukan. Nah, dengan jaringan simpul-simpul tadi, nah mereka ngimpulkan tuh ya kira-kira 3 hari sebelum pencoblosan, Bang, ini dari partai ini nawarin ini loh ke masyarakat, kasih duit, Itu kasih ini. H-3 udah mulai. Udah terdengar. Apa iya sih dalam hati saya gitu ya? H-3 sebelum hari tenang tuh. Sebelum hari tenang masih masa kampanye. Ya terakhir, hari-hari terakhir Iya, kampanye kira-kira kan itu. seminggu sebelum Hmm, pencoblosan lah ya. hmm. Apa iya sih dalam hati saya gitu ya? Karena saya 2 periode pemilu di sini terpilih nggak pernah pakai uang, Pak, untuk membayar masyarakat untuk suruh milih kita begitu. Aduh, nggak Dalam tega rasanya artian umpama di kalangan kelas menengah ke bawah ya. Kalau di kalangan menengah ke atas ya pasti nggak. dimarahin malah kita kan. Nah, nggak tega gitu loh. Dan gue, umpama saya masih punya nilai-nilai apa iya sih kita Mantan mengeksploitasi. aktivis juga Iya, dikenalnya sebagai politisi yang maka saya selalu sampaikan ke teman-teman itu ya, politik itu ya ide. Kalau kita memberikan ke masyarakat tuh bentuk souvenir apa segala macam. Dan itu udah terbukti kok, saya teruji
2 Eh, kali suaranya meningkat signifikan. Kalau kita memberikan umpama bantuan ke masyarakat, ya sifatnya bantuan, bukan money politik. Nggak Artinya beli orang, suara sebelum hari H iya gitu. ini kasih ini. Bahkan kadang ada nawarin, Pak, di tempat saya siapin amplop sekian sekian. Aduh, Ada sekian suara bisa di ini. iya, apa iya sih dalam hati saya gitu ya. Di Jakarta, Jakarta loh. Oleh daerah-daerah kadang ya kita dengar apa begitu ya. Tapi Jakarta dan dari berbagai survei resistensi terhadap politik uang itu juga Iya, cukup karena besar. relatif secara ekonomi mungkin lebih bagus, secara Iya, SDM juga pendidikannya relatif lebih iya. Tapi tinggi. yang penghasilan menengah ke bawah mungkin masih bisa Iya, diituin ya, iya, iya, digarap iya, begitu. iya. Tapi saya kok rasanya enggak deh gitu kan. Nah, itu aja tuh. Ya tapi memang Sepertinya nggak percaya gitu iya di di lapangan Jakarta bisa dibeli itu. iya di lapangan terjadi. Bahkan pada saat hari pencoblosan aja masih terjadi itu. Nah gitu-gitu kan. Ya, di luar ini kita lah ya. Artinya kita kan masih pegang nilai itu ya. Saya suka ngedukasi itu ke teman-teman simpul saya. Di negara-negara demokrasi modern, saya bilang, politik itu ya ide, gagasan, saya bilang. Kalaupun dalam event kampanye, sosialisasi itu souvenir. Nah gitu loh. Bukan dalam bentuk uang, voucher yang sekali pakai habis. Nggak begitu. Saya suka edukasi. Oh gitu bang ya. Iya. Tapi begini-begini informasi di apa begini lapangan. Beneran tuh gitu kan. Coba cek lagi deh. Beneran mbak. Jadi ya itu dia. Ada ya yang menurut saya ya, walaupun itu tidak semasif di daerah-daerah Iya, iya, lainnya iya, ya, iya. ya kita kaget juga itu di Jakarta sebagai apa barometer yang lebih rasional masyarakatnya gitu kan. Ternyata kena juga ya, nggak kebal juga dari Karena orang saya tuanya. lihat kenapa terjadi perubahan terutama menengah ke bawahnya ya di kampung-kampung pemukiman padat gitu ya. Kenapa terjadi perubahan perilaku pemilih tadi? Kenapa bang? Kalau saya membacanya itu berbulan-bulan dibombardir dengan Hmm, bansos, BLT, uang, bahkan iya, sampai ke iya, hari iya, iya, pemilihan ya iya. udah. Jadi di bawah itu ya, ya gue milih kalau ada uangnya lah. Ya, Jadi terkondisikan bahwa masyarakat terkondisikan itu karena mindsetnya harus gitu. berbulan-bulan tadi kan, tiap bulan dia terima bansos, terima beras, sembako, apa segala macam. Nah, kita kan eh apa? Tidak nggak begitu juga saya pikir gitu. Jadi tim-tim simpul saya itu datang bawa souvenir, apa, melakukan interaksi ke masyarakat gitu. Komunitas-komunitas ya. Mana yang perlu umpama bikin apa, sama senam, kami kelompok senam kami, komunitas ibu-ibu senam contohnya gitu. Kami butuh sound, butuh apa buat mereka senam-senam ya. Kita bantu di situ. Kan gitu-gitu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Bukan artinya kita kasih amplop satu-satu gitu enggak. Artinya dengan kemudian kerja-kerja elektoral, kerja-kerja politik, memberi pemahaman bagaimana politik yang baik, memberi pemahaman bagaimana kemudian menyalurkan aspirasi dan sebagainya. Itu nggak ada artinya apa-apa ketika digebyur sama bansos dan uang di hari H. Iya, kayaknya ya Ya enggak, ini kan jadi insentif, jadi disinsentif politik yang buruk sekali, Bang. Jadi ja- kayak kayak ngajarin, ya udah ngapain kalian repot-repot dengerin aspirasi rakyat sepanjang periode ini kalau misalnya toh nanti duit juga yang. iya kan, itu kan ngeri kita kan. Kita kan sudah mencoba ya, artinya Ya, kalau bahwa Jakarta aja udah kena kayak gitu iya, juga gitu. saya melalui rumah aspirasi itu saya melakukan edukasi, pendekatan ke masyarakat, gitu ya. Nah, tapi bagi saya sih, ya saya nggak kecil hati atau apa. Memang ya inilah tugas-tugas politik kita, Pak. Iya kan? eh Apa namanya? Saya tuh nggak bisa ngebayangin juga orang disuruh milih harus dikasih pakai amplop gitu. Nggak tega juga saya di Jakarta gitu loh. Iya kan? Nggak ada bakat ke situ juga gitu. Iya. Bukan nggak ada yang bisa kita beri, ada kita beri, mau bisa kita berikan. Tapi saya selalu, ah enggak lah. Saya ituin ke teman-teman.
kalau di situ ada komunitasnya, perkumpulannya atau apa, mending itu aja kita bantu apanya. Mereka bikin Iya, kegiatan ya. apalah, Sebagai kita support. simpulnya kita perhatian Iya, gitu kita ya. support apa. Oh, mungkin mereka mau ada kekasnya atau apa gitu. Timbang diberikan dalam bentuk kayak kamu nanti pilih ya, kita kasih duit aku gitu. Saya juga nggak mikir juga begitu tuh. Tapi kalau di daerah-daerah di luar Jakarta ya kita Bagaimana kemudian dengan yang dugaan peran-peran dari aparat apa di Jakarta juga seperti itu juga ada ya yang dirasakan. ada tapi tidak se ini seperti di luar Jakarta Mm, ya. Karena di Jakarta ini lebih termonitori, akses informasi yang lebih cepat, mm, mm. ya kan? Ya tapi kalau saya lihat tuh menginfokan ke saya ada RW gitu ya, mereka ada grup, Grup WA maksudnya. ya grup WA. Tapi di beberapa itu menginfokan ke saya dari wilayah yang berbeda-beda, di tiap grup itu mereka ada grup sendiri, pasti ada polisi, ada jaksa di dalam itu disusupkan gitu, Bukan disisipkan. maksudnya bukan warga situ tapi masuk. Ya, di dalam grup itu ya kayak monitor gitu ya, dengan alasan apa tuh, seperti kayak monitoring Kamtipmas atau apa gitu loh. Tapi ya di sini lebih sifatnya dia kalau apa tuh mungkin dititipin, dibisikin Hmm, gitu. hmm. Karena di sini juga umpama masyarakat tuh kan lebih otonom, Pak. Iya kan? Iya enggak, tapi lagi-lagi Bang itu mengingatkan banget memori 98 lagi gitu kan. Oh Kita iya. rapat ada yang nyusup, ada yang ngikut gitu kan. Lah iya. Itu Ah, terjadi juga di Jakarta. terjadi. Grup-grup WA itu ada Iya. dimasukin. Kan ada teman-teman yang RW, mereka ada grup RW sama kelurahan, sama camat juga, sama lurah sama camat gitu kan. Sama kesbangnya. Ya di situ ada masuk. Mereka kan juga monitor lihat Hmm, satu-satu. hmm. Ya bahasa Saling bahasa cek netralnya juga. monitor, tapi bahasa ininya kan surveillance juga itu. Iya, gitu-gitu. Mereka ngelihat dinamika perbincangan di bawah tuh Hmm, hmm, di hmm. antara RW ini apa sih? Fenomena Oke. pengen milih apa sih kecenderungannya gitu kan. Sehingga bisa dibaca di situ tuh baru kemudian dilakukan pendekatan secara persuasif. Ya kan, dititipin apalah, oleh-oleh atau apa gitu kan. Gitu-gitu, Pak. Dari keseluruhan kemudian upaya tadi itu, saya kemudian kepingin kembali ke pernyataannya Bung Andi Wijayanto yang sampai hari ini nggak ada Mm-mm. yang membantah dari pihak istana Mm-mm. tentang 3 tantangan Jokowi yang disampaikan dan terdengar Mm-mm. oleh Bung Andi Wijayanto itu ya. Itu apakah ini bisa disimpulkan bahwa kemudian ya ketika presiden memang sudah menyatakan bahwa akan mengecilkan suara partai, operasionalnya dirasakan Bung tidak Kalau mungkin saya itu. lihat, ya itu dia tadi, by design tadi itu kan. Yang di awal kita ngobrol tadi kan. Artinya itu ketika eh, pemilu sebagai instrumen pelanggengan kekuasaan tadi, maka dan itu sudah terkondisi dengan PJ-PJ yang ditunjuk, iya kan? Kooptasi kekuasaan terhadap seluruh instrumen Iya, iya, iya. Seperti kelembagaan, dijelentrehkan di instansi. film Dirty Vote itu kan Iya, ternyata bahkan penunjukan PJ itu sudah bagian dari desain besar dari awal. betul. Makanya ya dengan Jumawa tadi disampaikan, ya capres yang diusung PD Perjuangan nggak akan menang, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau kalau nggak PD, salah redaksionalnya gini, Capres 02 akan menang 1 putaran gitu kan. iya kan, Ya. kan itu kan, nah, itu maksudnya. Yang kedua partai anak bungsu masuk, Iya, PD Perjuangan tidak eh suaranya suaranya habis. kan habis. Nah, artinya kan eh skenario pertama satu putaran tadi terjadi, kemudian untuk mengupayakan PDI Perjuangan eh mengecil ya, untuk itu juga dia gagal, tapi berkurang ya, Tetap sebagai membonsai, pemenang, mematahkan beberapa kursi iya. Tapi dan nggak sampai membonsai nggak sampai yang tetap benar-benar. pemenang tapi tidak di atas 20% gitu kan, di bawah 20%. Nah, kemudian meloloskan partai anaknya, ya itu yang nggak terjadi.
Jadi praktis cuma satu yang terjadi kan. Nah, yang kedua tadi upaya meloloskan partai anaknya kan nggak, ya diupayain ya. Tapi kemarin rame-rame diprotes kan operasinya terhenti gitu kan. Tapi nggak tahu nih kalau malam ini konyol-konyolan diumumkan lolos Malam ini kita taping pas parliamentary tanggal threshold. 20 gitu ya. Oh, Nanti iya, hari ini akan jadi sesuatu yang rame. ya iya, Apakah dia berhasil mencetak skor 2-0 atau nah iya kan. 1-0 aja gitu. Nah, kembali kemudian ke awal pembicaraan kita. Hal ini berbagai macam tadi, itu kan masyarakat sipil, masyarakat yang masih peduli demokrasi berharap dengan hak angket ini bisa dibongkar. Tidak hanya kecurangan pas pemilihan, tapi pengkondisian apa segala macam, Iya, berbagai macam dari mulai upaya, pra pencoblosan pra kan. pencoblosan, pengerahan aparat dan sebagainya. Harapannya bisa dibongkar. Pertanyaan saya paling teknis gini, kenapa belum ada semacam upaya yang lebih keras, lebih konkret dari parlemen untuk kemudian ketika masyarakat sipil hampir semuanya Iya, iya, iya. bersuara gitu. Menurut saya menunggu dua ini Oh, oke. pengumuman KPU Tapi ini. sebagai sebuah aspirasi dari parlemen sebenarnya Ya tentu tanggapannya sudah menangkap kehendak dari luar parlemen, masyarakat yang menginginkan supaya DPR menggunakan mm, kewenangan penyelidikannya melalui angket tadi itu sudah ditangkap oleh beberapa partai politik. Nah, tentu kan butuh waktu ya, artinya itu mm, mm. mensinkronkan eh, apa mana nih masukan, usulan dari tiap masing-masing partai terkait tadi tentang penjelasan secara akademik Ya, ya, ya. eh, Apa-apa saja apa ya. saja nih yang terkait undang-undang yang terkait dengan itu. Mm. Iya kan? Apakah ya dikaji kan dan disinkronkan kan masing-masing kan sudah punya kajiannya, ada yang disebut ada naskah akademik gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau angket itu ya itu nggak harus naskah akademik juga, penjelasan aja Tapi memberikan. harus disusun juga secara Iya, tapi runut kan memang ininya. harus disusun ininya. Ya, oke. Tidak seharus senjelimet naskah akademik lah seperti proses membentuk undang-undang kan. Nah, jadi penjelasan tentang pasal-pasal yang dilanggar gitu kan, apa undang-undang yang dilanggar. Dan poin-poin apa yang mau Iya, ditindaklanjuti. objek yang Ya, harus ya, ya. diselidiki mana saja gitu kan. Nah, menurut saya sih tinggal mensinkronkan itu. Dan menurut saya penting angket itu dilakukan ya agar ke depan kita tidak mengulangi hal yang sama. Harus diselidiki dan harus ada yang bertanggung jawab. Iya dong, nggak mungkin kita selidiki kemudian nggak ada penanggung jawab dari proses kerusakan ini. Kan itu, Pak. Nah, kalau masalah kecurangan pemilu, ya dikatakan bahwa ada kecurangan apa segala macam, selisih apa ya itu biar proses hukum. Hmm. Secara prosedur formal kan kita, konstitusi kita menyediakan ruang itu, Pak. Iya kan? Itu di MK. Iya kan? Nah, tapi dalam proses politik, penyelidikan secara politik terhadap pelaksanaan undang-undang tadi yang dilanggar, ya proses politiknya ya konstitusi kita menyediakan sarananya, Hmm. yaitu di DPR. Nah, jadi menurut saya itu penting dilakukan agar kekuasaan berikutnya, Ada koreksi ya. iya, dan seluruh instrumen penyelenggara negara yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ya, kalau dia harus netral, dia wajib netral. Karena kalau tidak, dia dianggap melanggar undang-undang, terutama pimpinan lembaganya dan yang terlibat tadi diberikan Sanksi. sanksi dan hukuman. Gitu. Jadi apapun bernegara itu ya bangun sistem, Pak. Saya nggak percaya artinya apa namanya bernegara itu kemudian kita berharap, oh ini orang baik nih. Kita akan terjerembab seperti ini nih. Kita kan harus percaya pada sistem, Pak. Negara modern itu sistem lah yang bekerja, sistem lah yang mengawasi, Sehingga mengontrol. siapapun nanti yang berkuasa Dia ikut tidak dalam koridor sistem tadi. Nah ini kita bilang, oh ini orang baik nih. Ternyata nabrak-nabrak sana sini, Pak. Aturan dirubah-rubah semaunya, kekuasaan bisa digerakkan semaunya. Kan keliru nanti kita.
Nah, itu loh, bangsa ini nggak akan mengalami kestabilan dia, Pak. Tapi kalau dia sistem itu kita bikin, kita stabilkan, kita mapankan dia, dan semua kita bekerja dalam sistem itu. Ada yang nggak pas dalam sistem tadi, kita bisa evaluasi, koreksi, dan perbaiki. Sehingga semua dipandu oleh sistem, reward and punishment itu juga eh, berkorelasi, Dan itu nanti diatur oleh sistem. dasar dasar perbaikan tadi bisa kita dapat dengan ketika hak angket ini bisa membuka blak semua. Iya, ada banyak lah menurut saya tuh yang bisa kita ungkap dan kita perbaiki untuk menjaga kualitas demokrasi kita ini ke depan, menjaga kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita ke depan, Mbak. Ada, tapi ini mungkin juga suara-suara di luar dari masyarakat sipil. Tapi ada juga kekhawatiran dengan kemudian kemarin sudah ada sebenarnya keinginan yang kuat seperti itu tidak segera dilakukan atau tidak segera dimulai proses untuk menggulirkan hak angket ini. Ada kekhawatiran bahwa ya ini nanti jangan-jangan akan terjadi nego-nego lagi di kalangan elit, di kalangan partai-partai yang lolos ke Senayan. Kalau menanggapi yang seperti itu gimana, Bung? Ya, agak kekhawatiran publik itu kan harus bisa kita dijawab oleh seluruh partai-partai politik Hmm, kan. hmm. Bahwa politik itu tidak hanya sekedar ruang-ruang negosiasi kekuasaan, tapi politik itu juga dia harus bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat tadi. Bahwa angket ini eh dia ber, bermuaranya berujungnya kemana? Menurut saya angketnya dibentuk dulu, Pak. Iya kan? Kita selidiki dulu tuh, agar kita ada koreksi evaluasi perjalanan kita ke depan ini agar Jadi nggak tidak usah terulang khawatir yang dulu, sama. kita Enggak. nggak perlu mendebatkan ini nanti akan menghukum presiden atau Iya, enggak. nggak perlu ke Akan situ dulu, Pak. Terlalu jauh menurut saya ke situ itu. Ong dimulai aja belum kok kekhawatirannya berlebihan gitu. Iya kan? Angket ini kan untuk penyelidikan, perbaiki gitu loh. Siapa yang harus kita evaluasi gitu loh. karena kan secara teknis persyaratannya kan sebenarnya nggak berat-berat amat kan, hanya 25 Iya, usulan tadi anggota, itu dari dua fraksi gitu. dan harusnya disetujui oleh Disetujui di pleno. forum paripurna. Baru kemudian dibentuk panitia khusus, pansus angket, berangkota 25 tadi. Mhm. eh jadi sebenarnya ya angket itu diperlukan, Mbak. Nggak perlu khawatir sebenarnya dengan proses angket tadi. Iya kan? Nah, tapi kayaknya ada yang khawatirnya berlebihan ya justru malah kita curiga. Kenapa? Apa yang mau Oh, ini disembunyiin mekanisme gitu. yang sah kok gitu loh. Iya kan? Mekanisme yang sah ini harus digunakan untuk memperbaiki seluruh instrumen penyelenggaraan negara kita. Iya, karena salah satu tamu di ruang dialektika ini waktu itu Bung Faisal Basri bilang justru dengan ruang angket ini ada mekanisme formal yang kemudian itu bisa Oh iya, memfasilitasi berbagai macam ketidakpuasan, ketidakpercayaan terhadap pemilu tadi kan. betul. Karena kalau ini tidak terfasilitasi secara formal, ya takutnya Ya buntu. lagi-lagi buntu kan, Ya kejalanan kalau lagi. buntu ya jangan salahkan rakyat mencari jalan Kalau istilahnya Bung Faisal keadilan Basri dan bisa jalan jadi kebenaran. stroke yang ketiga kita ngalamin. Lah iya kan. Jadi artinya bahwa udah ini ada mekanisme yang harus kita tempuh. Angket ini nggak perlu ada khawatir di sana. Dan yang mau kita perbaiki ini adalah seluruh proses tata kelola kelembagaan negara kita. Iya kan? Agar ke depan jadi lebih baik. Kita nggak jadi bangsa yang curiga terus. Saban mau pemilu curiga terus. Gitu ya kan? Atau kalau kita tidak melakukan ini, saban pemilu curiga dan abuse of power-nya akan semakin tinggi. Dan itu nggak baik. Dan itu ya sangat sensitif ya menurut saya ke depan. Bangsa ini, apalagi generasi yang sekarang. Ya kalau rakyat itu sederhananya lah, rakyat kan ya jangan dikira diam, bodoh gitu loh. Ini kan semua Jangan-jangan mencermati hari ini jangan-jangan gitu. sedang numpuk Lah gitu iya, ya. kalau diterakumulasi kan jadi letupan. Nah,
Kalau boleh saya simpulkan berarti Bung bakal menjadi salah satu orang yang bakal mempelopori ini. Ya kalau kita kan Saminawa Atonal. Ah. Kita kan ada organisasi, Pak. Berpartai, berorganisasi. Enggak, maksud saya ini semacam permintaan akan komitmen gitu ya, akan ini nanti Ya kira-kira kalau saya, ya putusan MK aja saya kemarin udah suarakan angket kok. apalagi ini. Ya apalagi nih, kira-kira gitu. Tapi apapun kan kita harus tertib organisasi. Iya, iya, iya. Iya kan? Ketika umpama tapi saya yakin bahwa pimpinan-pimpinan partai juga mencermatin dinamika ini Iya, iya, semua, iya, mencermatin dan mendengarkan juga iya, aspirasi dari masyarakat, elemen-elemen pro-demokrasi, mahasiswa, intelektual, budayawan, pers, dan sebagainya. iya, Untuk meluruskan dan menemukan kembali ya semangat reformasi dan demokrasi kita. iya, iya, iya. Nah, itu, Pak. Paling tidak, tapi bagi saya pribadi, ya saya tetap berharap Bung sebagai ya senior kami gitu sebagai ini tetap akan menjadi flow. Karena yang kemarin tuh saya merasa indah sekali loh. Iya. Demo di luar kita ya kayak biasanya menyuarakan aspirasi, tapi Iya. kemudian ada apa Kita perwakilan yang sambut, kita dari dalam datang. yang Iyalah. didengarkan dengan manusiawi, diajak makan berbuka puasa, Iya. sehingga kemudian apa yang tersampaikan itu tidak hanya terdengar dari corong mikrofon gitu, tapi langsung dan apalagi nanti itu terfasilitasi dengan Bung sebagai salah satu yang terdepan untuk membongkar berbagai macam Ya praktek menurut saya angket. tuh ya lembaga-lembaga politik formal kita ya, baik DPR, partai politik, ya harus inilah eh, lebih lebih apa lebih mendengarkan lah ya Lebih terbuka suara-suara terhadap ya. masyarakat dan kemudian memfasilitasi masyarakat yang bersuara tadi sehingga proses pelembagaan aspirasi tadi Bisa berjalan dengan baik. gitu ya aspirasi politik itu yang disuarakan oleh masyarakat bisa terwadahi deh dan terselenggara sehingga prosesnya pun bisa di DPR itu bisa dikawal dan diikutin oleh masyarakat baik dari wilayah manapun kan. Iya, Kalau proses pelembagaan aspirasi tadi itu yang disampaikan oleh masyarakat eh, ya dilembagakan gitu ya, terlembagakan dan menjadi tradisi dalam politik parlemen kita, partai-partai politik gitu kan, melalui praksi-praksinya. Nah, tentu politik kita itu akan menjadi lebih hidup, lebih dialogis dia, ya, dan lebih demokratis. iya, iya, iya. Tapi saya tetap sekali lagi akan menyampaikan aspirasi ini sebagai semacam ya keluar dengan jumawa bang. Kalau misalnya hasil suara dari partai apa pemilihan ini ternyata memang tidak mengantar bung di parlemen, saya benar-benar berharap bahwa nanti sisa waktu sampai Oktober ya itu betul-betul bung terdepan sebagai pembongkar ini, berbagai macam praktek kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket ini. Iyalah, politik itu kan nggak ada bola mati, Pak. Iya kan? Selalu bisa dimainkan ya. Iya, politik itu ya dia suatu yang dinamis. Politik itu nggak melulu jabatan, iya kan? Jadi ya dimanapun itu politik sebagai sarana edukasi, mengajak kebaikan bersama, kemaslahatan Ya, ya, bersama, ya, gitu kan? ya, ya. Buat masyarakat banyak dan bangsa ini memang harus dijalankan terus. Dimanapun Kalau ruangnya, dimanapun iya, perannya gitu. kalau kita ini kan sudah tergembleng sebagai apa kader partai gitu ya. Kalau saya apa umpama mana ya Pak pasti pilihan saya tuh mau di mana pilihan saya itu pasti saya tetap kalau bisa memilih mana ngurus partai karena kita orang politik Pak iya kan Ya, 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 yang ya. ngurus partai itu jauh lebih mulia menurut saya nggak apa eh artinya ya sama mulianya lah dalam kita sebagai makhluk politik ini kan orang politik ini ya di partai membangun kader menata organisasi iya kan menyiapkan apa seluruh infrastruktur Ya, politik ya, yang ya. ideologis modern organisasinya kan gitu kan sehingga ya kalau parlemen itu kan bonus aja buat kita tuh Pak Luar biasa. iya kan ladang perjuangan
pengabdian di level state negara gitu ya, secara formal, dan di partai juga kan begitu. Ya karena sebagai closing ini mungkin saya akan meng-quote omongan dengan offline tadi dengan Bung Masinton, katanya beliau ini pengikut Tan Malaka gitu ya. Dalam proses perjuangan itu selalu terbentur, terbentur gitu kan. Sampai terbentuk gitu. Tapi ternyata sekarang terbentur lagi kan mungkin. Itu Terbentuk biasa, lagi gitu kan. biasa dalam perjuangan, Mbak. Ya, 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 Bung ya, ya. Karno, Tan Malaka, dan lain-lain tokoh-tokoh pergerakan kan menggembleng kita begitu, Pak. Iya kan? Nggak apa, nggak perlu Kita kecil hati, nggak kekurangan role model ya iya gitu iya. kan. Sehingga tokoh-tokoh pergerakan perjuangan bangsa kita ya seperti Bung Karno, Tan Malaka itu menginspirasi betul dalam Ya, langkah perjuangan politik ya, kita, Pak. ya, 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 ya. Iya kan? Bung Masinton. Kita, belum ada apa-apa ya sama beliau ini perjuangannya. Beliau ini dibuang kemana-mana. Ya, saya rasanya lega sekali karena kemudian Iya. dengan dengar kabar katanya Bu nggak lolos itu jadi kayak semacam wah bakal kehilangan vokalis satu lagi nih. Tapi dengan stand yang seperti ini kan berarti wah nggak bakal hilang dari ruang dialektika gitu ya. Untuk kemudian selalu mewarnai. Bung, terima kasih banyak atas Siap, waktunya terima kasih Bung Yen. karena kita sudah melebihi durasi ya Udah melebihin ya, dan selamat dulu nih buat abang anda saya, senior saya. Oh iya Oh iya. iya Silakan kan, silakan kalau mau menyampaikan karena eh ini memang ruangnya Pak Abdullah, beliau yang Pak Said memfasilitasi. Abdullah, iya kan senior saya, luar biasa pencapaian perjuangan suaranya yang sangat spektakuler. 520 525 25.000. ribu udah Tapi sayangnya cuma tertinggi jadi satu kursi. se-Indonesia. Waduh. Mudah-mudahan nanti bertambah menjadi 2 kursi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya Oh, kan? kalau kalau ini agak nyerempet teman kita nanti kalau udah akan Ya, 2 kursi. ya, artinya dengan pencapaian Ya, ya. 500 ribu Di, itu da- di, luar da- di biasa. daerah dapilnya yang kesannya bukan pendukung non nasionalis gitu, Madura yang Ya, artinya kan tokoh-tokoh tertentu aja yang bisa mencapai ya 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 prestasi ya. itu. Saya aja nggak ngelihat pencapaian Ya kan itu, belum terbentuk, Bung. Masih wes, terbentur luar ini. biasa. Selamat Pak Buya, ya, senior saya yang ganteng, sukses selalu, berjaya bersama Indonesia merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Makasih, Bung.